Satu lagi nih, menurut Mas Robi gimana nih mengenai masyarakat ketika saya juga kan ketemu orang-orang pas begitu hipnotis. Wah, berarti yang di jalan itu bla 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 itu ada hipnotis kejahatan bla bla bla. Apa menurut Mas Robi pandangan Iya, tentang seperti itu? iya jadi banyak sekali Ya. ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dudi di channel gue Dudi Hipnotis. Nah guys, biasanya gue tuh kan suka nyari orang di jalanan, di kafe atau di taman seperti itu kan buat lucu-lucuan. Nah ngomong-ngomong lucu-lucuan, gue itu kan bermain hipnotis. Banyak banget orang yang bilang kalau hipnotis itu menggunakan ilmu klinik, ilmu jin, dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah hari ini, spesial untuk hari ini kita akan ngobrol tentang hipnotis. Dan di sini, di samping gue itu ada orang yang hebat, orang yang sangat luar biasa, udah sekitar 15 tahun kayaknya ada di dunia hipnotis. Kita perkenalkan aja, inilah dia, Master Robi Lamor. Hai, halo Oke. Kak Dudi, Oke, gimana rekan-rekan Mas Robi? Dudi Hipnosis. Selamat bergembira di apapun keadaan hari Anda. Wih, luar biasa tuh. Dari awal aja udah kata-katanya udah memotivasi kan, luar biasa nih. Oke, Mas Robi gini. Jadi kan guys, kita perkenalkan. Jadi ini Mas Robi ini adalah salah satu guru saya. Terima kasih banyak. Saya udah diperkenalkan untuk ngobrol-ngobrol nih. Jadi mengenai orang banyak yang bilang kalau hipnotis ini adalah ilmu jin, ilmu klinik, bahkan yang aneh-aneh lah. Menurut Mas Robi gimana sih penjelasannya biar masyarakat itu tahu bahwa hipnotis itu adalah ilmu komunikasi dan psikologi gitu ya, gimana Mas Robi? Ya, jadi memang perlu kita sadari Ya. di masyarakat sendiri terkadang masih ada paradigma, stigma yang masih kurang pas terhadap apa itu hipnosis. Oke. Jadi di kalangan masyarakat ada yang merasa hipnosis ini adalah bagian daripada ilmu dari kegelapan. Oke. Itu adalah mitos-mitos yang mereka pemahamannya kurang pas. Tapi yakinlah bagi Anda yang mau belajar hipnosis, Ya. kalau sudah mengetahui apa itu hipnosis, bagaimana hipnosis ini bekerja dalam kehidupan kita, secara otomatis kesan pemahaman tentang hipnotis itu klinik dan sebagainya secara otomatis akan luntur. Karena kita akan memahami ternyata hipnosis ini adalah bagian daripada ilmu psikologi ternyata. Ilmu psikologi. Ya, dan menurut Asosiasi Psikologi Amerika sendiri, dari hipnosis adalah cabang ke-30 dari keilmuan psikologi. Tuh, guys, hipnosis itu adalah cabang ke-30 dari keilmuan psikologi. Betul ya gitu ya. Nah, kalau Mas Robi sendiri dulu sejak kapan nih belajar hipnosis ini? Saya belajar hipnosis ini kurang lebih di tahun 2009. 2009, Iya. berarti sampai sekarang udah 14 tahun kali ya, lebih ya? Masuk 15 tahun. Oh, Jadi 15 masuk 15 tahun. Boleh tahu nggak sih kenapa Mas Robi itu dulu tuh sampai mau belajar hipnotis dan bagaimana prosesnya sampai benar-benar mempelajari keilmuan ini sampai menjadi master? Oke. Jadi tentunya saya melihat dulu dari tayangan ya. Di era tersebut saya melihat tayangan-tayangan yang tentang hipnosis ini demikian memukau. Oke. Di situ saya melihat, wah ini ada sebuah hal yang menarik, bagaimana orang mempengaruhi orang lainnya dengan kata-kata, dengan cara berkomunikasi. Makanya saya mulai menonton tayangan itu kurang lebih di awal-awal 2000-an, tetapi saya baru mendapatkan kesempatan saat itu mulai di tahun 2008 ke atas. Sehingga saya searching lah, saya cari, dan 2009 awal saya mulai belajar. Di 2009 itu saya terus mencoba memahami, mencari sumber-sumber yang berhubungan, saya membaca artikel dan sebagainya. Saya terus mengembangkan diri saya, belajar tentang apa itu hipnosis dan pikiran bawah sadar sampai saat ini. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini. Berarti sampai saat ini pun saya masih sangat terus belajar. Tuh, guys, udah 15 tahun aja masih terus belajar kan. Nah, berarti setelah Mas Robi itu mempelajari sampai udah 15 tahun, apa sih setelah dulu misalkan sebelum mempelajari hipnotis sama sekarang udah menjalani hipnotis 15 tahun ini, hal positif apa yang Mas Robi rasakan atau gimana, dan biar sharing ke teman-teman juga. Ya, jadi begini ya Kak Dudi. Aplikasi hipnosis ini kan banyak sekali ya. Seperti kita tahu mungkin yang dilakukan seperti Kak Dudi itu adalah aplikasi hiburan, hipnosis untuk hiburan. Ada juga yang untuk membantu orang lain secara mental, aplikasi seperti itu. Dan banyak lagi hal lainnya.
termasuk memotivasi orang lain, termasuk bentuk coaching dan sebagainya. Tetapi sebelum kita mengaplikasikan sebuah keilmuan ini kepada orang lain, hipnosis ini alangkah baiknya kita terapkan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita akan membentuk apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Dengan hipnosis ini adalah salah satu tools. Itu menurut saya seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan kepada orang lain, hipnosis itu alangkah baiknya kita terapkan kepada diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana tuh, Mas Robi? Pas orang-orang pada bertanya dong, gimana sih menghipnotis diri sendiri? Lalu yang membangunkannya siapa? Pasti pertanyaan audien kan seperti itu ya, yang awam tentang hipnosis itu. Menurut Mas Robi itu gimana tuh? Jadi begini, contoh sederhana daripada penerapan ya, kita meyakinkan diri kita. Misalnya kita menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan. Sebagian orang akan berpikir, wah ini sebuah tantangan yang besar. Tetapi pada saat kita meyakinkan diri kita, ini adalah sebuah tantangan dalam kehidupan yang harus saya jalani, saya bisa. Dan saat kita meyakinkan diri kita, ini bisa saya hadapi, ini bisa saya jalani, itu secara otomatis akan membuka jalan dan peluang bagi diri kita itu untuk mempermudah diri kita melewati yang kita sebut tantangan. Dan kalau Kak Dudi sadari, saya memilih kalimat kata tantangan itu daripada yang orang sering bilang itu masalah. Karena ini adalah ilmu komunikasi, komunikasi ini adalah kata-kata. Bahkan hanya dengan kata-kata sederhana itu akan merubah persepsi kita. Jadi gini berarti ya Mas Robi, untuk mempelajari hipnotis ini kita bisa mengamalkannya itu untuk mengaplikasikannya ya. Jadi untuk dua berarti ya, untuk hiburan dan untuk pengobatan seperti itu ya. Jadi apa sih yang bisa disembuhkan dengan hipnotis itu? Ya, jadi saya luruskan dulu ya Kak Dudi. Aplikasinya sangat banyak. Ya, tadi yang disebutkan Kak Dudi yaitu hiburan, terus juga untuk membantu orang mengenai persoalan mental yang berkaitan dengan emosi, ya mengatasi fobia dan sebagainya ya. Ada juga yang tentang motivasi, makanya ada hipnomotivasi, ada juga hipnosport, banyak sekali aplikasinya, ya kan. Jadi tergantung dengan orang membawa ini kemana. Ada juga kan yang hypnobirthing ya, apa? Iya, hypnobirthing. Bisa melahirkan tanpa rasa sakit guys itu. Kebayang nggak kalau misalnya yang melahirkan tanpa rasa sakit? Nah seperti itu ya. Ya itu aplikasinya. Betul. Kalau saya sih lebih ke hiburan ya. Iya, kalau Kak Dudi kan, jadi mungkin teman-teman melihat Kak Dudi menayangkan hipnosis ini untuk hiburan, aplikasi hiburan. Betul. Karena masyarakat juga teman-teman butuh untuk dihibur. Nah, jadi terima kasihlah kepada Kak Dudi telah menghibur teman-teman dengan tayangan-tayangan hiburannya. Betul, terima kasih. Saya juga sebenarnya ya pertama kali kenapa saya belajar hipnosis dulu ya saya emang ngelihat yang di TV-TV, oh seperti itu ya. Ya udah akhirnya saya pengen belajar karena kalau misalnya saya belajar nyanyi banyak saingan, belajar acting banyak saingan, hipnosis ini di TV juga masih bisa dihitung dengan jari nih. Makanya saya udahlah saya pelajarin. Insya Allah ada rezekinya nanti bisa jadi masuk TV. Dan itu sudah terbukti kan? Ya, udah ada 2 di TV. Ya, mulai saat ini juga kan sampai pencapaian di saat ini, Kak Dudi juga sudah banyak sekali pengikutnya yang mengagumi dan akhirnya bertanya, mungkin DM juga ke Kak Dudi, bagaimana bisa menjadi seperti ini. Itu kalau kita lakukan secara konsisten sehingga tanpa Kak Dudi sadari, saat ini followers yang sudah sedemikian banyak, alhamdulillah, yang mungkin saat ini DM-nya sudah sedemikian banyak tiap hari tanpa disadari. Betul. Nah, itulah konsistensi kita itu adalah bagaimana cara kita menanamkan sebuah keyakinan. Saya bisa, saya lakukan ini secara konsisten. Dan hasilnya seperti Kak Dudi rasakan saat ini. Betul, berarti dalam kehidupan ini ketidakmungkinan pun bisa jadi mungkin ketika kita meyakini gitu ya. Betul. Nah, wilayah keyakinan, wilayah yang kita sebut, oke saya bisa, yang kita sebut yakin ini adalah wilayah pikiran bawah sadar. Saat kita bisa mengakses ke area bawah sadar tersebut dan kita tanamkan sebuah program yang kita sebut tadi keyakinan, secara otomatis segala sumber daya dalam diri kita akan mewujudkan, membantu kita mendekati arah tersebut. Baik, oke. Wah, luar biasa guys tuh. Keilmuan hipnotis itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih Mas Robi yang mau ikutan nih misalkan kelasnya, di mana kelasnya dan apakah ini sertifikatnya resmi atau trainingnya mungkin gimana sih sebenarnya itu trainernya udah bersertifikat belum, bla bla bla. Nah, sekarang Mas Robi itu seperti apa sih? Ya, jadi seperti kita ketahui ya Kak Dudi ya, di Indonesia sendiri saat ini pelatihan-pelatihan
hipnosis dan hipnoterapi ini rata-rata di bawah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dan tiap lembaga kursus pelatihan itu biasanya dinaungi oleh organisasi profesi. Dan organisasi profesi di Indonesia ini kurang lebih ada 4 ya saat ini. Ada 4, mungkin tidak saya sebutkan 4 ini apa, dan kita saat ini berada di naungan salah satu organisasi profesi ini, ya, yang artinya kita melaksanakan pelatihan ini secara terdaftar di organisasi dan di LKP, ya, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dan alhamdulillah juga saya kemarin sudah mengambil sertifikasi di BNSP ya, yang disertifikasi oleh BNSP sebagai seorang profesional trainer di BNSP. Luar biasa, keren-keren. Nah guys, berarti kalau misalnya kalian mau ikutan kelasnya, jangan ragu lagi karena Mas Robi ini adalah salah satu trainer yang udah terdaftar resmi di apa? BNSP ya, tuh kan ada PIN-nya BNSP gitu. Jadi pelatihan ini offline apa online nih? Nah, jadi teman-teman, saya menyarankan untuk teman-teman untuk kalau yang ingin mengembangkan dirinya, terutama dalam dunia pikiran dan pikiran bawah sadar, silakan cari pelatihan-pelatihan hipnosis dan hipnoterapi ini. Boleh kemana saja, tapi intinya satu, carilah seorang trainer yang kompeten. Apa itu trainer yang kompeten, Kak Dudi? Trainer yang bisa mentransfer skill, transfer knowledge, ya kan? Jadi dia bisa memberikan ilmu tadi, mentransferkan keilmuan tersebut kepada yang mengikuti pelatihan. Jangan sampai setelah ikut pelatihan, ya dia nggak ngerti apa-apa. Jadi siapapun itu nanti, silakan carilah trainer yang betul-betul yang kompeten untuk mentransferkan knowledge, keilmuan dan kemampuan skillnya, ya. Silakan itu bisa searching dulu, jadi buat compare agar teman-teman bisa melihat, wah saya harus belajar kemana ini untuk hipnosis dan hipnoterapi. Karena tidak cuma hanya menidurkan, kasih sugesti langsung bangun lagi, nggak seperti itu ya. Betul. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang harus dipahami. Betul, ya kan. Jadi agar kita memahamkan para peserta yang ikut belajar bersama kita, mereka pemahamannya tentang hipnosis dan hipnoterapi ini bukan hanya sekedar hipnotis untuk menidurkan orang, memberikan sugesti dan selesai. Padahal masih sangat luas pemahaman apa itu hipnosis yang berkaitan dalam kehidupan, ya kan? Baik itu dari segi spiritual, karir, keuangan dan semua hal, hampir semua hal dalam kehidupan ini berkaitan dengan hipnosis, ya. Jadi ada sebuah kalimat, hipnosis bukan segalanya. Tetapi hampir segala hal itu berkaitan dengan hipnosis. Hipnosis bukan segalanya, tapi semuanya berkaitan dengan hipnotis. Betul ya. Salah satu contoh yang berkaitan dengan hipnotis, tapi masyarakat itu tidak tahu bahwa itu adalah hipnosis. Fenomena-fenomena masyarakat kita ini sangat dekat dengan yang kita sebut hal-hal mistik. Mungkin Kak Dudi juga pernah punya pengalaman bareng dengan saya saat kita lagi mengadakan sebuah pelatihan bersama-sama dan salah satu peserta mengalami abreaksi atau abnormal reaksi. Kesurupan ya. Kalau orang umum menyebutnya itu sebagai kesurupan, ya kan? Nah, di saat itu kan Kak Dudi melihat bagaimana saya men-treat agar orang yang kesurupan ini dengan mudah juga balik ke kondisi sadar normal. Ya. Sedangkan kalau di masyarakat mungkin harus disembur-sembur atau dibaca-bacakan terlebih dahulu. Jadi dramatis ya, dikasih kopi dan segala macam bla 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 bla. Tapi pada lama itu mah bukan seperti itu ya. Iya, yang kita pahami kesurupan yang sering terjadi di fenomena di masyarakat itu adalah sebuah yang kita sebut abreaksi abnormal ya. Jadi abnormal reaksi. Jadi abnormal reaksi itu adalah sebuah gejala psikologi yang dimana sebuah ego seseorang itu meledak dalam kondisi seperti itu, ingin tampil. Nah, dia seakan-akan memerankan tokoh tertentu atau sosok tertentu yang sesuai dengan belief dia, yang sesuai dengan persepsi dia. Entah itu yang dia dapat dari film, yang dia tonton, yang dia baca, yang dia dengar tentang mitos sekitar dan sebagainya. Keluarganya atau mungkin entah itu keluarganya, leluhur atau wilayah tersebut angker dengan tokoh-tokoh atau bentuk
setan-setan setempat lah ya. Nah, yang seperti itu. Tuh guys, seperti itu guys. Jadi yang namanya kesurupan itu ya sebenarnya abreaksi ya. Ya, abreaksi itu adalah abnormal reaksi secara psikologinya seperti itu. Dan itu bisa disembuhkan dengan mudah tanpa harus bermantra-mantra Iya. bla 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 bla. Mungkin kita bukan menyebutnya disembuhkan ya Kak Dudi ya, apa tuh? tetapi kita merubah keadaannya dari keadaan abnormal reaksi ini tadi ke reaksi normal. Ya. oke, Jadi ini kan hanya state of mind ya, keadaan pikiran gitu kan. Itu. Siap. Keren, luar biasa. Nah, satu lagi nih, menurut Mas Robi gimana nih mengenai masyarakat ketika saya juga kan ketemu orang-orang pas begitu hipnotis. Wah, berarti yang di jalan itu bla 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 itu ada hipnotis kejahatan bla bla bla. Apa menurut Mas Robi pandangan tentang seperti itu? Iya, jadi banyak sekali ya. Jadi stigma masyarakat itu hipnotis itu bentuk kejahatan karena ternyata masyarakat menghubungkan kejadian-kejadian kejahatan di jalanan itu dengan hipnosis. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui dari beberapa sumber lainnya juga, banyak sekali kejahatan-kejahatan itu memang itu adalah murni kejahatan. Entah itu dalam bentuk penipuan, dia dikelabui, entah itu melalui intimidasi, ya kan, mengelabui melalui empati seseorang, melalui iming-iming. Ini sebenarnya murni dari awalnya bentuk kejahatan. Biasanya penipuan, ya. Nah, tetapi memang harus kita akui juga sebagai seorang praktisi. Beberapa kejadian itu tanpa mereka sadari mereka masuk kondisi hipnosis itu sendiri, ya kan? Walaupun tidak semuanya. Dan di beberapa orang yang mengalami kejahatan yang disebut kejahatan hipnosis dalam tanda petik ini, mereka kadang malu mengakui mereka ketipu. Misal diiming-imingi sebuah angka yang besar dan akhirnya malah mereka rugi besar. Itu kan sering terjadi di masyarakat. Dan akhirnya dia karena merasa malu untuk mengakui dia tertipu ini tadi, dia menyebut saya dihipnotis. Akhirnya bilang dihipnotis. Iya. Yang sesimpel itu ya orang ngomongnya dihipnotis. Jadi akhirnya sampai sekarang masih di masyarakat tuh berpikir bahwa kejahatan-kejahatan yang di jalan yang tertipu itu adalah dibilang hipnosis. Ya, betul. Itu ya. Walaupun kita juga harus akui, terkadang dalam prosesnya orang tanpa sadar, tanpa disadari juga dia ada yang beberapa yang memang betulan masuk kondisi hipnosis. Masuk kondisi hipnosis. Ya? Gitu. Makanya saya juga yang saya pelajarin, yang saya praktekkan, hipnosis itu ada proses-proses di mana nggak semudah itu sebenarnya. Iya, gitu kan? jadi bukan langsung jadi. Bukan langsung jadi gitu kan. Tapi kan yang kita tampilkan ke media, ke ini emang sesimpel itu gitu kan. Iya, karena itu kebutuhan tayangan kan. Kebutuhan tayangan dan untuk hiburan. Untuk hiburan. Betul. Nah, itu jadi ada disclaimer ya sebelumnya. Ini adalah kebutuhan hiburan. Betul. Nah gitu guys, kita udah ngobrol-ngobrol tentang hipnosis, hipnoterapi. Jadi bagi teman-teman kalau yang mau belajar hipnotis, hipnoterapi, kemana Mas Robi? Ya, jadi saya Robi Lamor bersama dengan Dudi Hipnosis. Betul. Kita melakukan pelatihan hipnosis dan hipnoterapi yang akan kita selenggarakan. Itu sebenarnya rutin tiap bulan. Kita sudah ada beberapa jadwal. Mungkin untuk mengetahui jadwalnya bisa nanti DM ke Kak Dudi Hipnotis. Jadi nanti di situ teman-teman bisa bertanya kapan saja jadwal pelatihan kita, kegiatan-kegiatan kita bisa ditanya melalui DM ya. Betul. Nah, guys, kalau misalnya mau ikutan kelasnya boleh DM ke saya, DM Instagram, TikTok atau mungkin ada nomor kontak WA yang ada di profil, boleh ditanya aja langsung di sana. Berarti apalagi nih Mas Robi yang mau disampaikan? Ya, jadi ya kembali lagi saya sampaikan segala sesuatu ini berkaitan sama hipnosis. Makanya tadi saya bilang di awal, hipnotis bukan segalanya. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu berkaitan dengan hipnosis. Jadi jangan lewatkan kesempatan teman-teman untuk belajar apa itu hipnosis dan bagaimana Anda menjadi seorang penghipnosis. Ayo kita belajar bersama. Ikuti pelatihan yang kita selenggarakan. Siap. Pokoknya guys, kalian harus ikut dengan pelatihan kita. Jadi intinya di dalam kehidupan itu memerlukan banyak hipnosis ya. Tadi gimana? Saya lupa terus. Iya. Jadi hipnotis tidak segalanya, tapi segalanya berhubungan dengan hipnotis. Nah, dalam kehidupan ini kadang kita berpikir adalah ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Padahal
ketidakmungkinan itu bisa jadi mungkin ketika kita bisa yakin gitu. Dan itu pun karena hipnotis juga ya kayak gitu ya. Betul sekali. Yang kita sebut itu area bawah sadar berada dalam pikiran bawah sadar, yaitu belief sistemnya seseorang. Jadi kalau dia ditanamkan sebuah keyakinan, dia bisa, sumber daya dirinya akan membuat dirinya menjadi bisa. Nah, itu yang luar biasanya kan seperti itu. Jadi jangan melewatkan kesempatan pelatihan yang kita selenggarakan. Oke, jangan lewatkan kesempatannya guys. Jadi kalau kalian belajar hipnosis itu, nanti kalian bisa mengaplikasikannya buat hiburan atau buat pengobatan, menyembuhkan fobia, trauma, dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya ditunggu DM-nya guys yang mau ikutan kelas kita. Terima kasih banyak Mas Robi, luar biasa obrolan Kak kita. Dudi. Ini sangat luar biasa banget. Iya, dan sangat luar biasa juga bagi para penonton tayangan Kak Dudi Hipnotis, ya baik itu di media sosial manapun. Selamat menikmati tayangan yang sudah disajikan oleh Kak Dudi, baik itu berupa hiburan maupun sebagai edukasinya. Dan maju terus praktisi hipnotis Indonesia, maju terus bagi penonton hipnotis Indonesia. Oke, semoga kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih banyak guys, sampai ketemu lagi next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.